pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Airin Febrianti. Dan ini berita selanjutnya. Hilangnya masa produktif, seorang caraka di SMA 6 Tasikmalaya terpaksa tinggal di gazebo sekolah. Bapak Dika dan anaknya tinggal di gazebo sekolah lantaran tidak memiliki rumah. Bapak Dika yang berumur 52 tahun harus mengurus anaknya sembari bekerja sebagai caraka sekolah. Berikut laporan selengkapnya bersama rekan kami, Angel dan Sarah, langsung dari lokasi. Terima kasih rekan Airin, laporan saya terima. Jadi beginilah kondisi sekolah tempat Pak Dika dan anaknya tinggal selama 6 bulan terakhir. Pak Dika, bagaimana awalnya hingga Bapak dan anak bisa tinggal di gazebo sekolah ini? Ya, awalnya saya sebagai sopir angkot, tapi bulan Juni kemarin saya dipecat karena saya dicap tidak mampu. Kalau boleh saya tahu, kemana istri Bapak pergi? Jadi saya pergi meninggalkan saya sama anak saya di sini. Dia memilih orang laki-laki lain yang lebih dari saya. So pack up your car, put a hand in your heart, say whatever you feel, be wherever you are. We ain't angry at your love. You're the greatest thing we've lost. Apa yang Bapak rasakan selama tinggal di sini? Ya sedih, Pak. Saya mikir kok hidup saya gini ya. Saya gak punya rumah, gak punya istri, punya anak untuk dibiayai. Tanggung jawab saya juga besar, Mbak. Ini juga masih beruntung, masih ditampung di sini. Kepala sekolahnya juga tetangga saya, Mbak. Jadi saya diperbolehkan tinggal di sini sambil saya bekerja sebagai ceraka. Ini kan fasilitas publik ya Pak. Nah, pernah nggak sih Bapak mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari siswa-siswi ataupun guru-guru yang berada di sini? Alhamdulillah, guru-guru di sini baik. Dia sering ngasih rezeki ke anak saya, Azkiani. Tapi ada Pak suka yang ngejek Azkiani karena dia luntang-lantung tidak sekolah. Kalau boleh tahu, memangnya berapa umur Azkiani? Umur 17 tahun, sama seperti anak-anak kelas 11 dan kelas 12. Azkiani ini memang putus sekolah atau tidak pernah bersekolah, Pak? Azkiani ini pernah sekolah SD, SMP. Dia sekolah SMA, tapi kelas 10 dia putus karena biaya saya cukup untuk bayar hutang dan saya juga sebagai supir angkot. Jadi tidak bisa membiayai dia. Setelah perjalanan panjangmu yang pasti melelahkan itu, letakkan sebentar. Kalau ada beban, kita senang-senang makan-makan. Laporan berita ini saya oper ke rekan saya yang lain, Angel, untuk dilanjutkan. Untuk data selengkapnya sudah saya sertakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Laporan saya terima. Saya akan lanjut ke tahap selanjutnya. Halo Bapak Dika, boleh saya menanyai Azkiani? Boleh, silakan, Mbak. Baik pemirsa, saya di sini sudah bersama Azkiani. Halo Azkiani, gimana kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah baik. Mana nih keseharian kamu tinggal di gazebo? Aku biasanya bangun jam 4 subuh, Kak. Terus biasanya aku bantu-bantu Bapak masak dan beres-beres. Wow, bangun jam 4? Itu pagi sekali Azkiani. Emang harus sepagi itu, Kak. Kan aku mandi dan ganti baju di toilet siswi. Soalnya kalau kesiangan takut ada yang mengintip. Begitu, berarti benar-benar zero privasi ya? Iya, Kak, makanya aku jadi takut. Oh iya, tadi Pak Dika bilang kamu kerap diperlakukan tidak baik sama siswa-siswi. Boleh dijelaskan detailnya seperti apa? Aku suka direndahkan karena tidak bersekolah, Kak. Mereka bilang aku medusun. Azkiani sehari-hari mainnya sama siapa? Azkiani punya teman nggak? Enggak punya teman, Kak. Mereka lihat aku sangat terendah. Demikian laporan dari lapangan, saya kembalikan ke studio. Pemirsa, menurut data yang
diluncurkan oleh BPS, persentase kemiskinan di Indonesia menurun sebanyak 0,10% pada September 2024 dan menurun 0,56% poin terhadap Maret 2024. Namun, ada sebanyak 23,85 juta orang yang miskin. Menurut para sosiologi, kemiskinan adalah salah satu kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sesuai dengan standar masyarakat, baik karena keterbatasan modal, pendapatan rendah, maupun keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Untuk lebih memahami permasalahan sosial berupa kemiskinan ini, untuk berbincang dengan Prof. Naila Zamila, ahli sosiologi. Kemiskinan yang dialami oleh Pak Dika dan Azkiani adalah kemiskinan absolut, yakni kemiskinan dengan ciri penghasilan di bawah garis kemiskinan. Dalam kasus ini, kemiskinan ini setidaknya mencakup hingga 3 dimensi, yakni dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi psikologis. Tentu saja yang paling jelas adalah kemiskinan dalam dimensi ekonomi, karena jelas-jelas Pak Dika tidak mampu untuk membiayai Azkiani dalam bersekolah dan memberikan Azkiani tempat tinggal yang layak. Kemiskinan dalam dimensi ekonomi ini kemudian memicu adanya kemiskinan lain seperti dalam dimensi psikologis. Karena tidak mampu untuk memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman, Azkiani jadi harus merasa gelisah setiap harinya. Ia harus takut untuk diintip saat mandi dan bahkan takut untuk hanya sekedar beristirahat di siang hari. Azkiani juga jadi kehilangan akses kehidupan sosial yang layak. Karena tidak bersekolah, Azkiani menjadi tidak memiliki teman dan diolok-olok dengan julukan yang tidak pantas. Dari sudut pandang saya, dalam kasus ini, kurangnya pendidikan yang dinyam oleh Pak Dika adalah faktor terbesar dalam kemiskinannya. Karena jika dilihat dari mentalitas, Pak Dika memiliki sifat yang tanggung jawab dan bersemangat. Jika saja Pak Dika bersekolah lebih tinggi, saya yakin dia akan lebih sukses. Ada pula faktor usia yang terbilang sudah tidak muda lagi menjadi faktor terbesar kedua. Menjadi supir angkot bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan dalam kondisi yang tidak prima. Karena menjadi supir angkot memiliki banyak sekali tantangan dan konsekuensi, seperti misalnya keadaan jalan di malam hari dan juga faktor keselamatan di lalu lintas. Dan terakhir, tidak adanya support system menjadi salah satu faktor yang besar juga dalam kemiskinannya. Setiap orang pasti ingin untuk selalu didukung dan disemangati, dan itu manusiawi. Pemirsa, untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah Kota Tasikmalaya memberi bantuan berupa pemodalan usaha bakso yang akan dijalankan oleh Pak Dika secepatnya. Ada pula bantuan dari warganet berupa donasi yang dikumpulkan lewat forum kitabisa.com sebagai dukungan finansial bagi Pak Dika dan Azkiani untuk membangun tempat tinggal yang layak. Kisah Pak Dika dan Azkiani mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki, bahwa di tengah kesulitan, kasih sayang dan semangat hidup bisa menjadi kekuatan luar biasa. Saya Airin, sampai jumpa dalam berita berikutnya.